Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa bulan suci Ramadan tentu menginspirasi kita untuk terus meningkatkan ketakwaan dengan melaksanakan berbagai hal yang bisa menjadikan pahala kita di bulan suci Ramadan, meningkatkan atau menginspirasi peningkatan ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian setelah melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, saya pada kesempatan ini ingin berdiskusi dengan teman-teman berkaitan dengan isu sentral yang secara nasional dibicarakan oleh semua kalangan, lapisan masyarakat membicarakan semua itu, berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan presiden dan perpanjangan periodisasi presiden 3 periode masa jabatan presiden. Diskursus ini memang menjadi polemik di tengah masyarakat karena terjadi pro dan kontra, dan itu tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas apapun yang dilakukan oleh kita hari-hari ini memang selalu menimbulkan pro dan kontra. Namun terlepas daripada pro dan kontra siapa benar dan siapa salah, saya hanya ingin mencoba untuk melahirkan suatu perspektif dalam pengetahuan saya ketika melihat diskursus ini. Diskursus ini kan memang lahir pasca, sebenarnya sudah lama. Isu-isu ini sudah mencuat beberapa tahun yang lalu, namun resistennya ketika diucapkan oleh beberapa pejabat negara yang mencoba untuk memberikan suatu terobosan terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden dan perpanjangan periodisasi presiden. Karena saya adalah orang yang kuliah di Fakultas Hukum, kemudian mengambil konsentrasi tata negara, saya ingin melihat isu ini dalam dua perspektif. Yang pertama, apabila kita melihat konsepsi ketatanegaraan kita dalam sudut pandang organisasi negara atau kelembagaan negara, karena hukum tata negara itu tidak terlepas daripada pembahasan mengenai organisasi kenegaraan. Nah, kalau perspektif tentang organisasi kenegaraan kita gunakan untuk melihat dinamika isu yang berkembang ini, tentu kita menyandarkan pada memang di Indonesia itu konsepsi ketatanegaraannya atau organisasi kenegaraannya kadang-kadang dilihat tidak sedikit bergeser paradigmanya dari ajaran atau teori yang disandarkan untuk membentuk lembaga negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam ilmu ketatanegaraan, teori yang digunakan dalam hal kelembagaan negara itu kan teorinya Montesquieu, dikenal dengan istilah trias politika atau 3 kekuasaan negara. Trias politikanya Montesquieu ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya itu memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Disebutlah eksekutif, legislatif yang membuat peraturan atau membentuk peraturan perundang-undangan, ada lembaga eksekutif yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan undang-undang. Kemudian yang ketiga ada lembaga yudikatif yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan sebagai pelaksana peradilan. Nah, idealnya 3 lembaga negara ini dalam hal pelaksanaan kewenangannya itu tidak boleh bercampur antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain. Kenapa? Karena akan terjadi tumpang tindih kekuasaan, tumpang tindih kewenangan. Namun dalam praktiknya di Indonesia,
karena di Indonesia ini menganut prinsip check and balance atau kontrol dan keseimbangan kekuasaan, akhirnya ada keterkaitan kekuasaan yang terjadi antara satu lembaga dengan lembaga negara yang lain. Nanti saya akan mencoba untuk mengarahkan pemikiran saya untuk melihat secara jelas dari mana sisi keterlibatan kewenangan lembaga negara yang satu dengan terhadap kewenangan lembaga negara yang lain. Dan Indonesia memang menganut istilah distribution of law, bukan separation of law. Distribution of law itu untuk tidak lain adalah untuk memberikan jaminan pembagian kekuasaan, bukan pemberian kekuasaan. Nah, dalam prakteknya seperti yang saya bilang tadi, bahwa di Indonesia memang kelihatannya ketika kita ingin mencermati Undang-Undang Dasar 1945, kelihatan bahwa eksekutif, dalam hal ini presiden, memang mendapatkan porsi kewenangan yang lebih menonjol karena memang kita menganut sistem presidensial. Itu sudah pasti. Karena di pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 memang memberikan kewenangan kekuasaan pemerintahan kepada presiden. Akan tetapi pada sisi yang lain, kerang abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi diakibatkan begitu besarnya kekuasaan presiden. Seperti misalnya kita lihat di pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa presiden berwenang untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Kemudian di pasal 22, presiden berhak untuk membentuk peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang. Meskipun pada intinya nanti harus melalui persetujuan DPR. Akan tetapi karena model kepemimpinan kita dalam hal berkompetisi di dalam pesta demokrasi harus mendapatkan dukungan partai politik atau dukungan koalisi partai politik. Apabila presiden mampu untuk menguasai parlemen atau koalisi di parlemen lebih besar, maka kemungkinan kerang abuse of power itu dapat dilakukan. Termasuk membuat suatu regulasi yang memungkinkan akan mengakomodir kepentingan eksekutif. Itu satu. Itu soalnya. Kenapa kemudian sampai hari ini isu terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden dapat dilakukan? Karena memang konsepsi ketatanegaraan kita itu dalam hal tata negara dalam perspektif kelembagaan memungkinkan, dan presiden punya kewenangan itu, dan kerang abuse of power memang terbuka. Soal apakah boleh atau tidak, ya boleh, silahkan presiden. Kalaupun misalnya anggaplah misalnya presiden menganggap bahwa amandemen perlu untuk dilakukan karena adanya kondisi ikhwal kegentingan yang memaksa, boleh dilakukan. Apalagi kalau misalnya mayoritas pendukung di DPR ingin melakukan amandemen terhadap konstitusi, tidak ada masalah, boleh-boleh saja, karena kerang itu ada, kerang atau jalan itu terbuka, dapat dilakukan. Jadi dalam perspektif ketatanegaraan tadi. Kemudian yang kedua, saya ingin melihat itu dalam perspektif konstitusi. Karena kalau bicara tentang ketatanegaraan, di Inggris misalnya dikenal dengan istilah constitutional law. Tidak dikenal dengan istilah hukum tata negara, tapi kita mengenalnya di dalam pembelajaran ketatanegaraan kita mengenal dengan istilah constitutional law. Constitutional law itu kan belajar tentang norma konstitusi. Nah, norma konstitusi, kalau kita melihat dalam perspektif norma konstitusi atau ius constitutumnya atau hukum yang berlaku hari ini, maka tidak ada ruang untuk hari ini ya, tidak ada ruang yang terbuka di dalam
norma konstitusi kita yang membolehkan masa jabatan presiden itu diperpanjang. Kenapa saya katakan demikian? Jadi kalau misalnya perdebatan kita hari ini mengacu kepada normanya, maka perdebatan kita ini sebenarnya sudah inkonstitusional untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan memperpanjang periode tiga periode masa jabatan presiden itu sudah inkonstitusional. Kenapa saya katakan inkonstitusional ketika berlandaskan pada norma yang ada atau ius constitutumnya? Karena di pasal 7 angka 1 jelas menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dengan 1 kali masa jabatan yang sama. Jadi memang di pasal 7 ayat 1 itu ditegaskan bahwa boleh presiden menjabat 10 tahun dengan hitungan 2 periode, tapi tidak bisa di atasnya. Cuma sampai 2 periode saja, 1 kali masa jabatan. Jadi setelah itu tidak bisa dipilih lagi. Nah, penegasan tentang dua periode itulah yang kemudian dapat dikatakan bahwa secara normatif, secara constitutional law, tidak ada ruang di dalam norma Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan perpanjangan masa jabatan presiden, dan itu sudah inkonstitusional. Karena memang sebenarnya untuk mendiskusikan itu kita hukum kita ada istilah absensi of law di dalam ilmu hukum. Absensi of law itu memang tidak ada aturan hukumnya yang boleh membolehkan kita untuk memperpanjang masa jabatan dan menambah periodisasi masa jabatan presiden. Itu yang kedua. Itu ya, perspektif itu yang kemudian dapat digunakan untuk menjadikan parameter bagaimana menelaah isu terkait dengan polemik perpanjangan masa jabatan presiden ini. Nah, pertanyaan mendasar sebenarnya mesti kita jawab adalah apa yang bisa dijadikan sebagai solusi. Nah, solusi sebenarnya kalau saya secara pribadi melihat dalam perspektif ilmu hukum, ada yang dikenal dengan istilah ius constituendum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ius constituendum itu bicara tentang idealnya sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, kalaupun misalnya konstitusi kita akan dilakukan amandemen kelima kalinya dengan mengubah masa jabatan presiden, saya rasa tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan adalah ketika itu diberlakukan untuk presiden hari ini. Jadi boleh saja amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kalau bagi saya ya secara pribadi, boleh saja amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan, menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode, tetapi itu berlaku untuk presiden yang akan datang, bukan berlaku untuk presiden hari ini. Karena kalau berlaku untuk presiden hari ini akan menjadi glorifikasi bagi presiden yang akan datang. Misalnya ketika presiden yang akan datang, anggaplah presiden hari ini berkuasa selama 3 periode. Setelah selesai 3 periode, kemudian anggaplah terganti presiden ini. Setelah terganti presiden ini, presiden berikutnya karena dia menjadikan contoh dari apa yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya, atau mengglorifikasi lah, memuliakan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, maka dia akan membuat sebuah aturan kembali untuk bisa saja menambah 4 periode, 5 periode, dan seterusnya. Nah, yang paling ideal adalah ketika undang-undang itu diamandemen dan masa jabatan presiden ditambah, tetapi keberlakuannya untuk presiden yang akan datang, bukan presiden hari ini. Itu mungkin catatan saya ini pikiran saya ini saya sampaikan karena memang gelisah melihat persoalan dinamika terkait dengan isu perpanjang masa jabatan presiden ini. Kalaupun misalnya ini adalah murni dari pendapat saya secara pribadi, tidak berkaitan dengan lembaga manapun,
sebagai orang yang pernah kuliah di Fakultas Hukum dan mengambil konsentrasi tata negara. Apabila teman-teman memiliki pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, inilah kalau di dalam ilmu perdebatan kehakiman, silahkan kita berdiskusi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa belajar, beribadah, dan berbakti kepada orang tua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.